Mengapa pria terfokus pada solusi dan wanita pada perasaan? Perbedaan cara pria dan wanita berkomunikasi telah lama menjadi subjek diskusi, terutama ketika menyangkut hubungan antar gender. Salah satu perbedaan yang paling sering disoroti adalah kecenderungan pria untuk terfokus pada solusi, sementara wanita lebih sering berfokus pada perasaan dalam percakapan. Fenomena ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan, baik itu dalam kehidupan romantis, pertemanan, atau di tempat kerja. Mengapa perbedaan ini ada? Apa yang mendasarinya, dan bagaimana kita bisa memahami serta mengatasi perbedaan tersebut? 1. Perbedaan neurologis, otak yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Salah satu alasan utama mengapa pria cenderung terfokus pada solusi dan wanita pada perasaan berkaitan dengan struktur dan fungsi otak. Penelitian neurologis menunjukkan bahwa otak pria dan wanita berkembang secara berbeda dalam beberapa aspek penting. Pria cenderung menggunakan lebih banyak hemisfer kiri otak yang berkaitan dengan logika, analisis, dan penyelesaian masalah. Ini membantu menjelaskan mengapa pria seringkali merespons masalah atau percakapan dengan berfokus pada bagaimana cara menyelesaikannya daripada pada emosi yang terlibat. Wanita, di sisi lain, memiliki koneksi yang lebih kuat antara hemisfer kiri, logika, dan hemisfer kanan, emosi dan kreativitas. Ini memungkinkan mereka untuk merespons masalah dengan menggabungkan logika dan emosi, sehingga lebih cenderung berfokus pada perasaan yang terlibat dalam situasi tersebut daripada langsung menawarkan solusi. Perbedaan neurologis ini memengaruhi cara pria dan wanita mendekati percakapan. Saat wanita mengungkapkan masalah atau perasaan, mereka mungkin mencari dukungan emosional atau sekedar ingin didengarkan. Pria, yang lebih logis dan terfokus pada penyelesaian masalah, seringkali langsung menawarkan solusi, karena itulah yang menurut mereka paling membantu. 2. Tujuan komunikasi yang berbeda. Pria dan wanita seringkali memiliki tujuan yang berbeda dalam berkomunikasi, yang juga memengaruhi cara mereka merespons satu sama lain. Pria sering memandang percakapan sebagai sarana untuk memecahkan masalah. Bagi mereka, ketika ada masalah yang dibicarakan, tujuan akhirnya adalah menemukan solusi yang praktis dan segera. Pria mungkin merasa bahwa menawarkan solusi adalah cara untuk membantu atau menunjukkan kepedulian, karena bagi mereka, tindakan adalah bentuk dukungan yang paling nyata. Wanita, di sisi lain, sering menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan dan mengekspresikan emosi. Percakapan bagi wanita bukan hanya soal menemukan solusi, tetapi juga tentang berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan emosional. Bagi mereka, didengarkan dan dipahami adalah bentuk dukungan yang paling penting, bahkan jika tidak ada solusi yang ditawarkan. Ketika pria memberikan solusi tanpa benar-benar mendengarkan perasaan wanita, wanita mungkin merasa diabaikan atau tidak dipahami. Sebaliknya, pria bisa merasa frustasi jika mereka merasa percakapan tidak bergerak menuju penyelesaian yang jelas. 3. Sosialisasi gender dan peran tradisional. Selain faktor neurologis, sosialisasi gender juga berperan besar dalam membentuk cara pria dan wanita berkomunikasi. Sejak kecil, pria dan wanita diajarkan untuk merespons masalah dan emosi dengan cara yang berbeda,
seringkali sejalan dengan peran gender tradisional. Pria sering diajarkan untuk menjadi pemecah masalah dan menunjukkan kekuatan dengan mengatasi tantangan. Mereka mungkin merasa bahwa menunjukkan kerentanan atau terlalu banyak terlibat dalam percakapan emosional dapat dilihat sebagai kelemahan. Akibatnya, pria cenderung menghindari diskusi emosional yang mendalam dan lebih memilih untuk memperbaiki situasi yang ada. Wanita, sebaliknya, sering diajarkan untuk lebih ekspresif secara emosional dan didorong untuk membangun hubungan dengan orang lain melalui percakapan. Mereka lebih terbiasa berbicara tentang perasaan dan mencari dukungan emosional dalam hubungan mereka. Sosialisasi ini mempengaruhi cara wanita berkomunikasi dan merespons masalah, dengan lebih menekankan pada pentingnya empati dan pengertian. 4. Dampak dalam hubungan romantis. Perbedaan ini seringkali menjadi penyebab konflik dalam hubungan romantis. Ketika seorang wanita berbagi perasaan atau menceritakan masalahnya, dia mungkin hanya ingin didengarkan dan didukung secara emosional. Namun, pria cenderung langsung menawarkan solusi praktis yang bisa terasa tidak memadai bagi wanita yang lebih membutuhkan dukungan emosional daripada solusi cepat. Sebaliknya, pria mungkin merasa kewalahan ketika wanita ingin berbicara panjang lebar tentang masalah atau perasaan mereka. Bagi pria, masalah tersebut tampaknya bisa diatasi dengan tindakan sederhana, dan berbicara terlalu lama tentang emosi bisa terasa tidak produktif. 5. Mengatasi perbedaan komunikasi. Meskipun perbedaan dalam cara pria dan wanita berkomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman, hal ini bisa diatasi dengan pemahaman dan penyesuaian. Berikut beberapa tips untuk membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antar gender, yaitu mendengarkan dengan aktif. Pria dapat berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa merasa harus segera menawarkan solusi. Ini berarti menunjukkan empati dan memahami perasaan wanita sebelum mencoba menyelesaikan masalah. Mengomunikasikan kebutuhan dengan jelas. Wanita dapat membantu dengan mengomunikasikan apa yang mereka butuhkan dari percakapan tersebut. Jika mereka ingin didengarkan tanpa solusi, sebaiknya katakan hal itu di awal percakapan sehingga pria tahu apa yang diharapkan. Memahami perspektif lain. Baik pria maupun wanita perlu belajar memahami bahwa cara mereka berkomunikasi berbeda bukan karena salah satu lebih baik daripada yang lain, tetapi karena perbedaan alami dalam pendekatan. Dengan saling memahami, keduanya bisa lebih menghargai perspektif masing-masing. Menjaga keseimbangan antara solusi dan dukungan emosional. Dalam beberapa situasi, wanita mungkin memang menginginkan solusi, dan dalam situasi lain, pria mungkin harus lebih terlibat secara emosional. Menemukan keseimbangan antara kedua kebutuhan ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Perbedaan antara pria yang terfokus pada solusi dan wanita yang lebih berfokus pada perasaan adalah hasil dari kombinasi faktor neurologis, sosialisasi gender, dan pengalaman hidup. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi antar gender. Dengan meningkatkan empati, keterbukaan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam percakapan, pria dan wanita dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih kuat.
Kuncinya adalah saling menghargai gaya komunikasi masing-masing dan belajar untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan atau lawan bicara dalam situasi tertentu.